monggo. Apa bedanya hibah dengan wasiat? Kalau hibah pemberiannya sebelum meninggal, tapi kalau wasiat setelah meninggal. Jadi kalau saya belum meninggal, saya punya aset motor, mobil, rumah, udah saya bagi sebelum meninggal. Ini tak hibahkan, rumah untuk si A, mobil untuk si B, tanah untuk si C. Kalau begitu monggo, itu hibah. Pemberiannya ya ketika masih hidup. Itu nggak ada aturan sepertiga ini. Tapi kalau wasiat itu ada aturan, jangan lebih sepertiga. Mengapa? Karena wasiat itu pemberiannya setelah mati. Lah pemberian setelah mati itu nanti ngerebut aturan warisan. Warisan itu kan pemberiannya juga setelah mati kan. Warisan itu pembagiannya juga setelah mati. Lah nanti kan gadok. Setelah mati ada dua kewajiban, yaitu wasiat dan warisan itu. Makanya wasiatnya suruh ngalah, jangan sampai lebih sepertiga. Nah itu beda. Kalau sudah hibah ya wes, orang kena diwaris nih Pak. Hati-hati. Iki biasanya di kampung ya muka-muka ada gajah orang enek. Kalau di kampung saya ada. Boleh malah akeh. Jadi sudah sama orang tuanya sudah dibagi-bagi, umpama anaknya 3, anak 3 ini sudah dibagi-bagi semua, udah dapet, itu namanya hibah. Sudah sampai disertifikatkan kok. Setelah orang tuanya meninggal, umpama salah satu anaknya nggak terima, suruh dikumpulkan lagi, tanah yang dihibahkan suruh dikumpulkan lagi, dibagi secara warisan. Yo wis nggak jadi warisan. Karena sudah hibah. Kalau hibah ya sudah miliknya yang dihibahi. Ya sama seperti ini. Ini teh sudah tak kasihkan jenengan, monggo Pak. Ini teh saya tak kasihkan jenengan. Lah kalau aku mati mosok iki arepe jadi warisan yang udah dikasihkan orang. Nah, jadi begitu, nggak usah dikomplain nah. Itu mesakne ibuke bapake sing wis ninggal, anake rebutan warisan. Nah niku nggih. Jadi ini sensitif. Karena pena orang kerja untuk warisan sensitif. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mumpung pembahasannya warisan, jadi ya ditegel-tegel nih. Senajan berat. Bismillahirrahmanirrahim. Hakon kelawan hak masdarun muakadun. Jadi terkibnya jadi masdar yang muakad. Hakon maf'ul mutlak. Limat munil jumlati karena tersimpan jumlah qoblahu ing dalam sadurungi hakon. Ahakkuhu hakon. Itu kalau dalam nahwunya begitu. Jadi hakon itu membuang fi'il ahakkuhu hakon. Alal muttaqina ing atase wong kang takwa Allah ing Allah. Wahada lah ini loh yang saya omongkan tadi. Wahada ayat ini iku mansuhun dinasah bi ayatil mirosi dengan ayat miros warisan. Wabi hadisi lawasiyat tali warisin dan kelawan hadis lawasiyat tali warisin. Jadi yang merevisi ayat ini itu ada 2. Yang pertama ayat miros yang tadi saya sebutkan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain, itu ayat nanti di surat An-Nisa, itu yang merevisi. Terus ada hadis yang juga merevisi la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya berarti wasiat nggak wajib, ngoten lho. Jadi itu dari hadis ini menyatakan berarti wasiat itu nggak wajib, padahal tadi kutiba alaikum diwajibkan padamu wasiat. Nah, jadi ini direvisi. Jadi ayat ini direvisi. Nah, itu penting. Jadi memahami mansukh ayat nasah mansukh. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Faman barang siapa iku badala ganti sapa man hu ing wasiat ai al iso tegese ing iso min syahidin nyatane saksi wa wasiyin lan wong kang diwasiati. Ba'dama sami'ahu setelah weruh, sami'a diarteni alima. Ba'dama sami'a ing dalem sawise weruh sapa man hu ing iso ai alima tegese weruh sapa man ing iso fa innama ismuhu mongko angin pestine itu hanya innama ismuhu, maka dosanya hanya ai ismuhu ai al isoi tegese wasiat al mubaddali kang diganti, dosanya iku alaladina ing atase wong akeh yubadiluna kang ganti sapa aladina hu ing iso. Nah, jadi kalau sudah
wasiat, ternyata yang diwasiati kok mengganti, artinya curang, yaitu dosa. Fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna. Contohnya begini, ini nanti kalau saya meninggal, penghapus saya ini saya wasiatkan ke yatim piatu. Ternyata setelah meninggal tidak penghapus ini yang diwasiatkan, tapi spedolnya diganti. Nah, berarti nggak amanah. Yang dipeseni, yang diwasiati nggak amanah. Itu fa'in nama ismuhu ala ladina yubadiluna. Nanti dosanya hanya bagi yang tidak amanah tadi, yang mengganti wasiat. Wasiatnya suruh ngasihkan fakir miskin, ternyata dikasihkan ke keluarga sendiri. Nah itu, padahal keluarganya nggak fakir miskin. Nah itu dosa. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Jadi mendengar terhadap ucapan yang wasiat. Jadi yang wasiat dulu ke siapa? Wasiatnya ke fakir miskin. Ya Allah ya juga tahu. Jadi jangan dicurangi. Alimun, maha tahu. Allah itu maha tahu. Famujazin, maka Allah akan membalas alaihi ing atase fi'lil wasi, perbuatan yang diwasiati. Jadi dalam fikih itu ada ini udah habis ya Pak ya? Habis ya? Sebentar lagi, sedikit lagi. Ada istilah isok, ada istilah wasiat. Kalau wasiat itu barang. Jadi contohnya tadi, ini barang tak wasiatkan ke fakir miskin. Ini namanya wasiat. Kalau isok itu pekerjaan. Nanti kalau saya mati, tolong hutang saya dilunasi. Lah, pekerjaan melunasi hutang ini namanya isok. Cuma nggak masyhur istilah isok ini. Kalau dalam fikih istilahnya isok. Isok itu pekerjaan, wasiat tapi dalam bentuk pekerjaan, itu namanya isok. Tolong kalau saya mati anak saya dirawat. Biasanya begitu. Jadi ada ibu masih punya anak kecil mau mati, pesan ke adiknya, tolong anak saya nanti dirawat. Nah itu namanya isok. Ini hanya beda istilah.